الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah allazi amarona bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi da'ana bihubbil bilad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin allazi arsala lil alamina ila yaumil ma'ad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa as-shadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa akhraja Ahmadu an Abi Hurairah man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhara. Al-hadis. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita teringat terhadap doa-doa pada bulan sebelumnya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana.
Semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan amal ibadah di dalam bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Maka daripada itu, suatu kenikmatan, rasa syukur yang tiada hentinya. Banyak sekali amal ibadah yang kita bisa laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Tentunya ini menjadi ajang kesempatan untuk kita bisa lebih banyak memetik hasil buah ladang ibadah. Karena ada istilah mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sya'ban itu adalah waktunya atau bulan merawat, dan bulan Ramadan itu adalah bulan memanen. Istilahnya seperti itu. Dari amal-amal ibadah yang sudah kita laksanakan. Tentunya ibadah yang sudah jelas, baik itu perintahnya terhadap kita semua di dalam Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusyamu. Kutiba atau tafsirannya itu furidho, dipardukan terhadap kita semua menunaikan atau melaksanakan ibadah puasa. Tentunya kita sudah tahu bagaimana amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, dari pahalanya itu dilipat gandakan, dan juga banyak amal ibadah yang hanya terdapat di dalam bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan lain, seperti sholat tarawih, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu mengapa bulan ini sangat mulia. Dan juga masih membahas tentang puasa, mengutip dari hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada 8 imanan wa ihtisaban. Kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini tentunya harus ada keimanan. Maksud dari keimanan di sini adalah wal muradu bil imani al i'tiqadu bihaqi faridati shaumi. Kita beritikad, meyakini akan fardunya ibadah puasa ini, sebagaimana tadi perintah langsung di dalam Al-Quran, dan juga kedepannya disandingkan dengan bahasa ihtisaban. Wal muradu bil ihtisabi talabut thawabi minallahi ta'ala. Maksud dari ihtisaban di sini adalah kita berharap mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian kawal yang memberi makna azibah, atau kita merasa bersemangat, tekad yang kuat, merasa bersemangat akan melaksanakan amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena kesemangatan kita dalam beribadah itu tergantung dari keimanan kita. Misalkan iman kita hanya 50%, otomatis kita semangat dalam ibadah pun 50%. Jika kita lihat sejarah terdahulu para sahabat berperang, dan kita tahu jumlahnya terkadang umat Islam itu lebih sedikit, tetapi musuh itu lebih banyak. Tapi kenapa semangat untuk perangnya itu sangat luar biasa? Kenapa? Karena keimanannya juga luar biasa. Dia percaya, dia yakin bahwa jika berjihad di jalan Allah, itu imbalannya, balasannya sungguh luar biasa, syahid. Maka dengan kepercayaan seperti itu, dalam semangat pun akan luar biasa. Nah ini pun sama, ketika kita sudah diterapkan keimanan, kepercayaan, keyakinan terhadap diri kita, maka semangat juang pun akan naik. Maka kita akan bersemangat di dalam melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sangat disayangkan sekali kita melaksanakan amal ibadah tidak dengan bersungguh-sungguh, hanya
melewati dengan begitu saja. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal athas. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Berarti kita harus memperhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa ini apa-apa saja yang bisa membuat kita sah melaksanakan ibadah puasa. Dan juga bukan hanya itu, kita juga memperhatikan larangan-larangan yang harus kita jauhi. Seperti di era digitalisasi yang sekarang kita tidak bisa menghindarinya, banyak sekali kemanfaatan dari media sosial, tapi banyak juga kemadaratan atau kekurangan di media sosial. Tergantung kita mempergunakannya seperti apa. Mungkin kita menggunakan media sosial untuk kemanfaatan, tapi tidak sedikit yang memanfaatkan media sosial ini untuk kepentingan pribadi, tanpa memikirkan bagaimana madaratnya ini terhadap orang-orang yang mengkonsumsi informasi dari orang tersebut. Maka dari itu kita harus teliti terlebih dahulu akan informasi yang kita baca. Ya, seperti kita sekarang dalam melaksanakan ibadah puasa, tentunya sudah banyak yang menggunakan media sosial. Baik itu kalangan muda, kalangan menengah, ataupun kalangan yang sudah tua. Sudah banyak sekarang yang menggunakan media sosial. Banyak juga orang awam yang kurang mengerti akan apa saja yang harus kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, amal ibadah apa saja, tata caranya seperti apa, peraturannya seperti apa. Maka secara instan itu pasti akan melihat informasi dari media sosial. Maka daripada itu saya menghimbau agar bisa meneliti terlebih dahulu, menanyakan kepada ahlinya apakah informasi atau referensi mengenai hukum-hukum di dalam media sosial itu benar seperti itu ataukah tidak. Karena di dalam media sosial itu sudah tercampur hukum-hukum dari berbagai sumber, berbagai referensi. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, takutnya ada oknum yang mementingkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa memikirkan madaratnya terhadap orang lain. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita penting, fatabayyanu, maka kita harus meneliti terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalatin. Nanti takutnya informasi yang kita dapat terus kita sebarkan terhadap orang lain itu menjadi suatu kesalahan, referensi yang tidak benar, sehingga nantinya kita mengerjakan dengan rasa bersalah. Maka daripada itu saya himbau sekali lagi untuk menggunakan media sosial di era digitalisasi ini sangatlah harus berhati-hati. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan umur yang panjang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.